Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas satu opening yang bisa membuat teman-teman itu menang dengan cepat ya, yaitu opening Scotch Gambit. Jadi bagaimanakah opening Scotch Gambit itu? Yaitu langkah pertamanya E4, E5, opening biasa kan normal, dan orang-orang pada umumnya memainkan langkah-langkah seperti ini. Kuda F3, menyerang pion E5 dan kuda ke C6. Dan di sini teman-teman bisa menjalankan langkah pion ke D4, mengancam pion, yang tentu saja dimakan. Dan di sini kita tidak memakan balik pion D4, tapi menjalankan langkah gajah ke C4. Dan hitam di sini memiliki beberapa jawaban, yaitu gajah ke B4, gajah ke C5, gajah ke E7, dan main lainnya itu kuda ke F6. Dan kita akan mulai dari langkah gajah ke B4 terlebih dahulu. Setelah gajah ke B4, teman-teman bisa menjalankan pion ke C3 yang akan dimakan oleh hitam. Setelah pion makan pion, kita makan balik dengan pion mengancam gajah. Dan di sini gajah memiliki langkah gajah ke C5 atau gajah ke E7. Dan jika gajah ke E7, dan coba teman-teman tebak langkahnya apa di sini untuk putih. Ya, benar sekali, langkahnya adalah menteri ke D5, mengancam skakmat di F7, yang sangat sulit untuk dihindari oleh hitam. Dan satu-satunya langkah terbaik untuk hitam di sini adalah dengan mengorbankan kuda setelah kuda H6 menjaga F7, yang tentu saja akan dimakan oleh gajah. Gajah makan H6. Jika hitam makan balik, maka menteri makan F7, skakmat. Dan langkah terbaik hitam di sini adalah dengan raja melakukan rokade, teman-teman, untuk menjaga petak F7. Tapi setelah gajah ke E3, di sini posisi kita sudah unggul. Kita sudah unggul 1 perwira. Dan sangat mudah untuk memenangkan permainan ini ya, teman-teman, jika sudah unggul 1 perwira. Baiklah, kita kembali ke posisi awal. Ya, di sini, jika di sini setelah B makan C3 mengancam gajah, gajah balik ke C5, maka teman-teman bisa melakukan bishop sacrifice dengan gajah makan F7, skak. Lalu raja makan F7 dan tentu saja menteri ke D5, mengancam skak dan juga mengancam gajah. Jika raja ke E8, maka teman-teman bisa melakukan skak terlebih dahulu dengan menteri H5. Dan setelah pion G6, maka menteri makan C5. Dan di sini putih sangat unggul posisinya. Kenapa? Karena raja hitam sudah tidak bisa melakukan rokade, teman-teman. Dan raja putih di sini akan melakukan rokade setelah langkah selanjutnya dan memiliki keunggulan yang sangat enak untuk dimainkan di middle game. Kita bisa membongkar petak pusat nantinya karena raja hitam tidak aman di tengah papan. Baiklah teman-teman, kita kembali. Dan bagaimana jika di sini hitam menjalankan langkah gajah ke C5? Maka langkahnya sama, teman-teman bisa merespon dengan C3, mengancam memakan pion kan. Yang tentunya orang-orang tidak akan suka jika lawannya memiliki 2 pion di petak pusat. Dan biasanya dia akan memakan, tentu saja, memakan pion. Dan lagi-lagi di sini kita akan menjalankan langkah gajah makan F7, raja makan F7, dan lagi skak. Jika raja ke E8, maka menteri H5. Dan jika pion G6, maka menteri makan C5. Dan setelah ini, posisi dari putih sangat-sangat unggul ya. Karena raja dari hitam sekali lagi tidak dapat melakukan rokade. Dan jika hitam mencoba mengajak pertukaran menteri, tentu saja kita jangan sampai mau. Kenapa?
karena Raja Hitam itu sudah bergerak dan tidak bisa melakukan rokade. Kita ingin menyerang Raja Hitam di babak tengah. Tentu saja kita membutuhkan sosok seorang menteri untuk memimpin pasukan menyerang Raja milik Hitam. Jadi kita harus lari di sini dengan menteri ke B3. Baiklah, kita kembali ke variasi lainnya. Dan jika di sini kita menjalankan langkah gajah ke E7, dan lagi-lagi kita akan menjalankan langkah pion ke C3. Pion ke C3, dan jika dimakan, maka teman-teman bisa menggunakan langkah menteri ke D5, mengancam skakmat, yang akan dilanjutkan dengan kuda ke H6, dan gajah makan H6 di sini. Lalu rokade pendek, jika makan, maka sekali lagi menteri makan F7, dan putih akan langsung menang. Dan jika melakukan rokade di sini, kita tidak boleh menjalankan gajah C1 ya teman-teman di sini. Karena setelah gajah C1, ada kuda B4 yang mengancam menteri dan juga fork di C2, yang membuat menteri harus kembali. Dan hitam memiliki langkah C2. Dan setelah langkah C2 di sini, ya tentu saja di sini setelah langkah C2, hitam memiliki keunggulan karena di sini hitam unggul 1 pion, teman-teman. Jadi tidak bisa kita mempertahankan gajah kita di sini. Oleh karena itu, kita harus memukul pion yang ada di G7, dan setelah raja makan G7, lalu kuda makan C3. Dan posisi ini sangat unggul untuk putih. Kenapa? Karena raja hitam, teman-teman lihat di sini, sudah kehilangan pelindungnya, yaitu pion di G7. Dan raja hitam posisinya akan sangat terbuka. Teman-teman tinggal melakukan rokade di langkah selanjutnya dan mempersiapkan serangan ke raja hitam yang terbuka posisinya. Baiklah, kita kembali. Dan bagaimana jika hitam menjalankan langkah kuda ke F6? Langkah yang sangat normal, yaitu ini adalah mainlannya, E5, E5, D5, gajah B5. Tapi ini adalah langkah yang terlalu biasa ya teman-teman. Dan teman-teman bisa mencoba langkah lain. Bagi teman-teman yang suka dengan langkah-langkah yang tajam, yang menarik, terutama langkah-langkah yang bisa dipakai untuk bermain di catur blitz atau catur dengan kontrol waktu yang rendah. Teman-teman bisa mencoba rokade di sini. Rokade, lalu kuda makan E4, kita kasih pionnya. Dan di sini kita bisa menjalankan kuda ke C3, yaitu Nakamanson Gambit. Teman-teman bisa melihat video lengkapnya di video yang pernah saya upload di sini, varian lengkapnya. Tapi di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang Nakamanson Gambit di sini. Jadi jika hitam makan kuda dengan pion, maka kita bisa menjawab dengan gajah makan F7, lalu raja makan F7, dan menteri ke D5. Start. Di sini langkah terbaik hitam itu adalah raja ke F6. Tapi tentu saja tidak semudah itu bagi manusia untuk menemukan langkah raja ke F6, karena siapa yang mau rajanya berada di tengah papan di awal permainan, yang tentu saja sangat mengerikan ya teman-teman. Dan biasanya hitam akan menjalankan raja ke E8. Jadi teman-teman lihat di sini kita mengorbankan 2 perwira untuk menarik raja hitam keluar. Dan kita bisa lanjutkan dengan benteng ke E1. Dan setelah gajah ke E7, kita bisa memakan kuda yang ada di E4. Dan lagi, di sini jika hitam tidak ingin kehilangan pionnya dan memakan pion B2, maka teman-teman bisa makan balik dengan gajah. Dengan ancaman pion yang ada di G7.
Jika raja F8 menjaga pion, maka ada benteng F4, gajah F6, gajah makan F6, pion G makan F6, dan menteri ke G5. Raja F7, menteri H5, raja G7, benteng G4, menteri H6, dan teman-teman akan lihat setelah benteng ke G7, di sini dengan ancaman menteri H5, menteri F7, dan hitam akan kalah di posisi ini. Satu-satunya langkah untuk menyelamatkan diri adalah dengan menteri ke E7. Tapi setelah makan, dan menteri makan F6, posisi putih akan sangat-sangat unggul di posisi ini. Baiklah teman-teman, semoga video ini dapat menghibur teman-teman semuanya dan teman-teman dapat mempraktekkan langkah-langkah ini di permainan teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena saya akan coba mengupload trik-trik lainnya yang mungkin bermanfaat bagi permainan teman-teman semuanya. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.